Setiap dari kita pasti pernah kedatangan tamu, bukan? Sebagai seorang wanita, bahkan selalu kedatangan tamu rutin tiap bulan. Bulannya datang. Ya, siapa lagi kalau bukan datang bulan atau sering kita sebut menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari dalam rahim yang terjadi karena luruhnya dinding rahim bagian dalam yang mengandung banyak pembuluh darah dan sel telur yang tidak dibuahi. Siklus menstruasi pada setiap orang berbeda-beda. Normalnya, siklus menstruasi adalah 21 sampai 35 hari yang ditandai dengan keluarnya darah sebanyak 10 hingga 80 mili per hari. Menstruasi yang terjadi dengan siklus lebih dari 35 hari termasuk kategori siklus yang tidak normal. Hal ini terjadi karena banyak penyebab seperti keadaan hormon yang tidak seimbang, stres, penggunaan KB, dan atau karena tumor. Lalu, bagaimana sih proses menstruasi itu bisa terjadi? Menurut Sinaga et al., pada tahun 2017, menstruasi terdiri dari 3 fase, yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal. Bagaimana penjelasannya? Mari kita perdalam di slide selanjutnya. Fase pertama, fase folikuler, follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH, dilepaskan oleh otak menuju ke ovarium. Di ovarium, kedua hormon tersebut merangsang perkembangan sekitar 15 hingga 20 sel telur. Telur-telur itu berada di dalam kantungnya masing-masing yang disebut folikel. Hormon FSH dan LH juga memicu peningkatan produksi estrogen. Peningkatan level estrogen menghentikan produksi FSH. Keseimbangan hormon ini membuat tubuh bisa membatasi jumlah folikel yang matang. Satu buah folikel di dalam salah satu ovarium menjadi dominan dan terus matang. Kemudian, folikel dominan ini menekan seluruh folikel lain sehingga yang lain berhenti tumbuh dan mati. Fase kedua, fase ovulasi. Peningkatan estrogen dari folikel dominan memicu lonjakan jumlah LH yang diproduksi oleh otak, sehingga menyebabkan folikel dominan melepaskan sel telur yang matang tadi dari dalam ovarium. Sel telur dilepaskan atau proses ini disebut sebagai ovulasi dan ditangkap oleh ujung-ujung tuba falopi yang mirip dengan tangan atau disebut fimbria. Fimbria kemudian menyapu telur masuk ke dalam tuba falopi. Sel telur akan melewati tuba falopi selama 2 hingga 3 hari setelah ovulasi. Selama tahap ini, terjadi pula peningkatan jumlah dan kekentalan lendir serviks. Jika seorang wanita melakukan hubungan intim pada masa ini, lendir yang kental akan menangkap sperma pria, memeliharanya, dan membantunya bergerak ke atas menuju sel telur untuk melakukan fertilisasi dan akan terjadi kehamilan. Fase ketiga, fase luteal. Setelah sel telur dilepaskan, folikel yang kosong berkembang menjadi struktur baru yang disebut dengan corpus luteum yang kemudian mengeluarkan hormon progesteron. Hormon inilah yang mempersiapkan uterus agar siap ditempati oleh embrio apabila terjadi pembuahan. Tetapi, jika pembuahan tidak terjadi, sel telur akan melewati uterus, mengering, dan meninggalkan tubuh sekitar 2 minggu kemudian melalui vagina. Oleh karena itu, dinding uterus tidak dibutuhkan untuk menopang kehamilan, maka lapisannya rusak dan luruh.